sore untuk kita semua. Kabarnya luar biasa Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Ya, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Dan kembali akan menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Stumorang boleh pimpin dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Roh Haleluya. Amin. Berkati kami semua. Kita mulaikan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu Tuhan dan menikmati segala indahnya hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwa
mengubah keadaan kita ketika kita ada dalam hadiratnya. Amin. Air mata menjadi lembah sukacita. Mari kita bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Dan syukur kita kepada Tuhan, amin. Karena segalanya Dia punya. Tapi ketika kita membawa pujian, itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk dalamnya dengan pujian. Bersuka cita
menjadi pengakuan kita, doa kita. Kita tidak akan pernah kuat tanpa Tuhan yang bersama dengan kita. Mari nyanyikan lagu ini, musik boleh mengalun dengan pelan, jemaat boleh nyanyikan lagu ini. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Berkati Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menolong, satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau andalan kami Tuhan, Terima kasih Yesus. Engkau sandaran kami Tuhan, Engkau kekuatan. Kami menyadari betul tentang kekuatan kami. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan. Itu sebabnya kami sangat bergantung kepada Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah sukacita, damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang ke dalam dunia. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu merangkul, memeluk kami, akan membawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati sore hari ini Tuhan. Setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Urapi setiap telinga, urapi kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar semua? Puji Tuhan, bersyukur pada sore hari ini untuk waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ya, kita sudah masuk di suasana Natal, saudara-saudara. Dan kita sudah banyak mendengar lagu-lagu Natal. Dan itu sebabnya untuk beberapa minggu ke depan saya ingin untuk kita melihat peristiwa-peristiwa di sekitar Natal. Ya, supaya setiap kita melewati bulan 12 khususnya, maka kita akan menerima kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Sore hari ini saya ingin berbicara tentang kesukaan besar di tengah persoalan. Ya, kesukaan besar di tengah
persoalan. Mari kita akan melihat dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Mari hanya satu ayat sebagai pendahuluan. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama, saudara-saudara. Kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan kesukaan besar. Sekali lagi, Natal tidak bisa dipisahkan dengan kesukaan besar. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudara-saudara, maka ayat ini adalah apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada gembala-gembala. Menarik kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, lalu kita coba meneliti kisah tentang Natal, saudara-saudara. Berita tentang Natal itu justru pertama kali disampaikan kepada gembala. Gembala-gembala yang ada di padang, mereka sedang menjaga ternak mereka. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendapat berita tentang berita sukacita itu. Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima berita Natal itu. Padahal sebenarnya kita tahu, saudara-saudara, kalau lihat di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, dalam kehidupan daripada bangsa Israel, bahkan di dalam tradisi-tradisi mereka, gembala adalah kelompok orang-orang sebenarnya yang dipinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya, khususnya bagi ahli-ahli Taurat, saudara-saudaraku, mereka dianggap orang-orang yang tidak mengindahkan agama. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang hina. Kita tahu bahwa orang Israel itu sangat ketat terikat dengan adat ataupun dengan Taurat. Ketika mereka akan melakukan segala sesuatu, apalagi kalau mereka ingin melakukan ibadah-ibadah mereka, mereka harus melakukan pencucian tangan, pencucian kaki, dan banyak aturan-aturan yang harus mereka lalui. Karena gembala-gembala ini adalah kelompok orang yang hidup di padang, maka barang jelas, saudaraku, mereka tidak bisa mengikuti aturan-aturan agama itu. Boro-boro untuk mau cuci tangan, mau cuci kaki, saudara-saudara, mereka tidak melakukan, mereka sulit melakukan adat-adat ataupun tradisi-tradisi agama di dalam hukum Taurat. Itu sebabnya orang Farisi menganggap orang-orang gembala-gembala ini adalah kelompok orang-orang yang tidak mengindahkan agama. Mereka bukan orang-orang yang terhormat. Tetapi menarik kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca, justru berita pertama tentang kelahiran Yesus, tentang kesukaan besar itu, justru disampaikan kepada orang-orang seperti gembala-gembala ini. Ini buktinya, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak memandang latar belakang seseorang. Tuhan tidak memandang muka. Berita tentang kelahiran Yesus bukan disampaikan kepada Herodes yang ada di istana, saudara-saudara, tetapi justru sekelompok orang-orang marginal, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang diremehkan. Karena Alkitab ingin membuktikan kepada kita, Tuhan mengasihi semua orang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat gembala-gembala ini di dalam keadaan ketakutan.
Sekali lagi, bahwa ada kesukaan besar di tengah persoalan. Kalau saudara perhatikan, ada gembala-gembala ini mengalami ketakutan di dalam ayatnya yang ke-9 misalnya, atau mulai dari ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan mereka inilah, di tengah-tengah keadaan inilah, mereka mendengar tentang berita kesukaan besar. Sekali lagi, jemaat yang diberkati Tuhan, Natal tidak bisa dipisahkan dengan kesukaan besar. Saya berharap di tengah-tengah kesederhanaan apapun yang kita jalani pada hari-hari ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, tetapi mari kita mengalami kesukaan besar. Bisa bilang amin? Kita mengalami kesukaan besar. Dan kalau kita lihat, misalnya orang-orang Majus juga seperti itu. Orang-orang Majus juga adalah kelompok orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi, ahli-ahli perbintangan katanya, saudara-saudara. Tetapi bagi mereka juga berita tentang kelahiran Yesus itu adalah sebuah kesukaan besar. Kelompok orang-orang Majus ini, kelompok gembala yang mewakili orang-orang yang terpinggirkan. Orang Majus mewakili orang-orang yang terhormat. Tetapi bagi mereka juga kelahiran Yesus adalah kesukaan besar. Itu saudara bisa lihat itu di dalam Matius pasal yang kedua. Kita akan melihat di sini tentang orang-orang Majus. Dalam Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Ini kisah tentang orang Majus yang di dalam kebingungan mereka sampai ke istana Herodes lalu bertanya mereka di mana raja yang dilahirkan itu. Tetapi pada waktu itu di dalam ayat 10 mereka melihat bintang. Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, Natal tidak bisa dipisahkan dengan kesukaan besar. Natal tidak bisa dipisahkan dengan kesukaan besar. Bukan karena pestanya kita bersukacita, bukan karena acaranya kita bersukacita, bukan karena pernak-perniknya kita bersukacita, tetapi kita bersukacita, saudara-saudaraku, karena Yesus yang tinggalkan sorga buat saya dan saudara. Maka kita menerima pengharapan yang pasti bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita mungkin yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya mengalami sukacita besar sementara saya menghadapi persoalan pada Natal ini? Bagaimana mungkin saya mengalami sukacita besar karena masalah dalam pekerjaan, ekonomi yang sulit, bisnis yang lesu? Saudara yang diberkati Tuhan, kesukaan besar bukanlah ketidakadaan masalah. Kesukaan besar bukanlah ketiadaan persoalan. Tapi kesukaan besar itu adalah di tengah-tengah masalah, kemenangan tetap Tuhan sediakan. Kesukaan besar itu bukan karena semuanya lancar. Kesukaan besar itu karena semuanya baik-baik saja, bukan itu. Tapi kesukaan besar itu adalah karena di tengah-tengah persoalan sekalipun, kemenangan Tuhan tetap sediakan untuk saya dan saudara. Kita seringkali sudah terindoktrinasi, saudara-saudaraku, bahwa kalau ikut Tuhan itu semuanya akan baik-baik. Kita
terindoktrinasi bahwa saya mengalami kesukaan besar itu kalau semuanya saya miliki. Kita terindoktrinasi dengan pemahaman kalau saya memiliki segala-galanya, kalau saya dapat lakukan ini, kalau saya bisa pergi ke situ, itu adalah kesukaan besar bagi saya. Tetapi berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Sekali lagi saudara-saudara, kesukaan besar bukan ketiadaan masalah. Kesukaan besar bukan karena kita bisa lakukan segala hal. Kesukaan besar bukan karena semuanya lancar. Tapi kesukaan besar adalah di tengah-tengah persoalan, dengarkan baik-baik, di tengah-tengah persoalan ada Tuhan yang akan membela kita. Itulah kesukaan besar bagi kita. Karena kalau kita belajar di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan hidup, ada Tuhan yang menjamin dan memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Pada sore hari ini saudara-saudara, saya ingin berikan 3 hal mengapa di tengah-tengah tantangan, mengapa di tengah-tengah masalah kita tetap bisa mengalami kesukaan besar. Kenapa kita bisa mengalami kesukaan besar di tengah-tengah pergumulan? Kenapa kita bisa mengalami kesukaan besar di tengah-tengah tantangan? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita kembali lihat dulu di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama. Kalau saudaraku bertanya, kenapa di tengah-tengah kesukaran saya bisa mengalami kesukaan besar? Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 dan 20 sampai 28, saudaraku akan melihat di situ mengapa saya dan saudara mengalami kesukaan besar di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan. Saya berdoa kalau ada di antara kita pada sore hari ini, engkau di tengah-tengah persoalan, masalah, pergumulan hidup, engkau tetap mengalami kesukaan besar. Kenapa? Karena yang pertama, perhatikan ayat ini. Saya akan baca Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 28. Dan nanti kita akan melompat ke ayat yang ke-37. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, kita akan bisa mengerti apa arti daripada salam ini kalau kita membaca sampai seterusnya. Karena nanti saudara-saudaraku mulai dari ayat 29 dan seterusnya, saudara akan melihat di situ ada berita yang malaikat itu sampaikan sesuatu hal yang mustahil. Ayatnya yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ayat 37 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana kita mengalami sukacita di tengah masalah? Bagaimana kita mengalami sukacita di tengah-tengah persoalan? Berita Natal, saudara-saudaraku, adalah sebuah berita yang menunjukkan kepada saya dan saudara tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saya dan saudara bisa bersukacita. Saya dan saudara bisa mengalami damai sejahtera. Bahkan kita mengalami kemenangan
Karena berita Natal menunjukkan kepada saya dan saudara tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saya berharap pada sore hari ini, tengah-tengah masalah pergumulan hidupmu, fokusmu bukanlah masalah itu. Tapi biarlah mata kita tertuju kepada satu pribadi yang baginya tidak ada yang mustahil. Satu pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Kalau saudaraku perhatikan, banyak hal yang mustahil, banyak hal yang tidak masuk akal terjadi dalam peristiwa Natal. Sekali lagi, sukacita besarnya bukan karena pernak-pernik Natalnya, bukan karena acaranya, bukan karena pestanya. Tetapi kita bisa melihat dan kita mengerti kebenaran Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa kuasanya itu tidak terbatas. Sebabnya ketika kita merayakan dan memasuki bulan 12 ini, mengingat sebuah peristiwa besar, jemaat yang diberkati Tuhan, banyak hal yang mustahil dan tidak masuk akal terjadi dalam peristiwa Natal itu. Natal bercerita kepada saya dan saudara bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Masuk akal atau tidak, bagi Tuhan itu tidak masalah, saudara. Masuk akal atau tidak, kisah ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sampai Maria juga bertanya bagaimana itu mungkin bisa terjadi. Tapi Tuhan berbicara, bagi Tuhan, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Sebabnya jemaat yang diberkati Tuhan, saya selalu ingin katakan kepada saudaraku, di tengah-tengah persoalan, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat di dalam kebenaran ini, saudara-saudara, kuasanya tidak terbatas. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk saya dan saudara untuk jauh dari Tuhan. Kuasa Allah itu tidak terbatas. Saudara dan saya tidak punya alasan untuk jauh dari Tuhan. Justru di tengah-tengah masalah itu, saudara-saudaraku, membuat saya dan saudaraku semakin bergantung kepada Tuhan. Coba kita sama-sama katakan, dalam masalah, semua berkata dalam masalah, semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Dalam masalah semakin bergantung kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Sejauh kita percaya, sejauh itulah Allah bertindak menolong kita. Sejauh kita percaya, sejauh itulah Allah bertindak menolong kita. Nanti saudara perhatikan dalam kisah pelayanan Yesus, bagaimana orang-orang yang sebenarnya menghadapi hal-hal yang mustahil, tetapi mereka mengalami uluran tangan Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan. Saya memberikan sebuah contoh, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ada sebuah kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya. Di tengah-tengah masalah, harusnya kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, bukan justru semakin menjauh. Matius pasal 15, saya baca mulai ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Ayat 23, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan hanya Yesus yang tidak menjawab, selanjutnya apa yang terjadi? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, kau perhatikan, perempuan ini di tengah-tengah masalahnya, ketika dia datang kepada Yesus, ada kesan seolah-olah Yesus tidak menolong. Yesus mengabaikannya. Yesus tidak peduli dengan dia. Tetapi saya katakan tadi, saudara-saudaraku, sejauh kita percaya kepada Tuhan, sejauh itulah Allah bertindak menolong kita. Walaupun di antara ayat 22 sampai ayat yang ke-23, Yesus seolah-olah tidak memperhatikan dia. Yang menarik adalah di dalam kisah ini, maka perempuan ini tetap, ayat 25. Ini saya suka ayat 25 ini, saudara. Saya berharap semua kita bisa melakukan ini di tengah-tengah masalah kita. Kita baca bersama-sama ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat yang ke-23, Yesus sama sekali tidak memperdulikan. Saudara perhatikan dulu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bukan hanya Yesus yang tidak menjawab dia, datang murid-murid juga. Murid-murid berkata, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saya kira kalau ini terjadi kepada kita, bisa kita kepahitan seumur hidup, saudara. Betul nggak? Karena sekarang banyak orang mudah kepahitan, saudara. Dia bisa bilang begini, apa itu Tuhan? Aku sudah datang kepada dia, tetapi dia tidak menyahut, dia tidak menjawab. Tetapi saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-25, saya katakan tadi, ini sesuatu yang luar biasa. Sejauh kita percaya, sejauh itulah Allah bertindak menolong kita. Sekali lagi saya akan baca ayat 25 ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Perhatikan kata mendekat dan menyembah. Sekali lagi jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah persoalan kita, jangan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi mendekat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kalau saudara mengingat tema kita sepanjang tahun ini, mengawali tahun ini saya sampaikan, tahun 2021 adalah kita bicara tentang keintiman dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Dan sekali lagi, ada banyak hal yang kita alami sepanjang tahun ini. Ada banyak persoalan yang terjadi dalam hidup saudara, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, bahkan dalam keluarga kita semua. Tapi semua pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita menjadi punya kesaksian tentang Tuhan kita, saudara-saudaraku, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Pembelaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Bagaimana kita mengalami kesukaan besar di tengah-tengah persoalan? Karena kuasanya tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita mengalami kesukaan besar di tengah-tengah masalah? Saudara, karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencananya tidak pernah gagal. Saudara, peristiwa Natal bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Tetapi
kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam perjanjian lama, bahwa berita tentang kelahiran Yesus, berita tentang Natal itu, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, jauh sebelum Yesus lahir, Allah sudah merencanakan. Misalnya kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-9, kalau saudara membuka Yesaya, saudara, kita perlu memahami kurang lebih sekitar 750 tahun sebelum Natal. Bayangkan 750 tahun Allah sudah merencanakan sebelumnya. Saya tidak tahu 750 tahun itu berapa generasi yang sudah lewat, saudara-saudara. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tetap terlaksana. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, atau kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 750 tahun sebelum peristiwa Natal, Yesus lahir ke dalam dunia ini, Allah sudah berjanji. Berapa generasi yang sudah lewat, saudara-saudara? Tetapi sekali lagi, rencananya itu tidak pernah gagal. Ketika Tuhan menempatkan saya melayani di tempat ini, saudara-saudara, ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, bagaimana visimu tentang Jakabaring? Saudara-saudara, saya katakan, karena waktu itu di perkuliahan ya, dosen yang mengajar kami bilang begini, coba setiap kita memisahkan visinya tentang pelayanannya. Ada beberapa teman-teman mahasiswa pada waktu itu, mereka punya visi-visi, karena pada waktu itu lebih banyak anak-anak hamba Tuhan di kelas kita, saudara. Jadi lebih kepada mereka itu adalah meneruskan pelayanan pekerjaan orang tuanya. Berbeda dengan kita, berbeda dengan kami yang bukan anak pendeta, saudara-saudara. Kita harus memulai pelayanan ini memang dari dasar, mulai dari kita masih ingat, saudara, kita kebaktian di rumah-rumah. Ya kan, kita keliling dulu Jakabaring, saudara ya. Di sana, di situ, keliling-keliling, saudara-saudara. Jadi waktu itu ada orang yang bertanya kepada saya, dosen bertanya, gimana visimu tentang pelayanan? Saya bilang begini, saya percaya di tempat pelayanan saya akan berdiri sebuah gereja yang megah, yang memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan berikan kepada saya ketika kami masuk ke tempat ini, saudara. Saudara masih ingat, ini kan semua masih hutan waktu itu. Tetangga kita belum ada. Makanya pagi-pagi masih gelap-gelap, saudara. Saya pergi ke belakang. Yang ini sekarang yang lobby, saudara. Saya jalan di situ sendiri. Dalam nama Yesus tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus tempat ini. Tidak lama kemudian berdiri lobby, saudara. Tapi saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Bahkan mungkin ketika saya pun sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Dengarkan anak-anak kami, anak-anak muda, saya percaya di tempat ini akan ada tempat yang megah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan yang bekerja. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. 750 tahun berita tentang Yesus yang akan lahir sudah disampaikan. Generasi sudah berganti generasi. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Itu sebabnya bagi kita orang tua, kalaupun Tuhan memanggil kita, kita tidak perlu takut tentang masa depan anak-anak kita. Selama kita takut setia kepada Tuhan, Tuhan pasti genapi janjinya kepada mereka. Jangan pernah ragu tentang masa depan mereka. Karena rencana Tuhan bagi orang yang setia, yang takut akan Tuhan, sampai anak cucu, mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Jadi kalau kita lihat berita tentang Natal, saudara-saudara, maka kita bisa melihat rencananya tidak pernah gagal. Walaupun seringkali sepertinya memang ada kalanya bahwa rencana Tuhan itu seperti gagal. Misalnya kalau saudara perhatikan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf sudah mendapat sebuah mimpi dari Tuhan. Masa depannya itu akan menjadi orang penting. Lewat mimpinya yang dia sampaikan, bagaimana dia akan diangkat Tuhan dengan luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, sepertinya mimpi itu jauh sekali. Sepertinya gagal. Bahkan kalau kita perhatikan, saudara-saudaranya pun pernah berkata, nanti coba kita lihat, apakah mimpinya itu akan terjadi. Jadi saudara-saudaranya ini ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Tapi ingat baik-baik, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Coba kita lihat dulu di dalam Kejadian 37. Sampai mereka berkata, nak kita jual Yusuf ini, nanti kita akan lihat bagaimana rencana itu akan terjadi. Kejadian pasal yang ke-37, ayat 19 dan 20. Nanti saudara perhatikan khususnya di dalam ayat 20 bagian terakhir. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain. Ini kata-kata Yusuf, saudara. Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Nanti saudara baca kenapa dia sebut tukang mimpi ya. Mimpi di sini sekali lagi saya suka katakan ini mimpi karena bukan karena banyak tidur ya. Kalau saudara mimpi banyak tidur itu pasti kalau mimpinya dikejar-kejar anjing gitu ya. Gitu ya. Tiba-tiba itu kebanyakan tidur itu saudara-saudara. Ini bukan karena kebanyakan tidur, tetapi karena Tuhan menunjukkan tentang sesuatu kepadanya tentang masa depannya. Ayatnya yang ke-20. Sekarang marilah kita bunuh dia. Perhatikan ini. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Perhatikan bagian terakhir apa katanya? Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi mereka berkata nanti kalau kita bunuh dia, kita buang ke salah satu sumur, itu nanti gimana mimpinya ya? Tetapi baca kisah ini saudara-saudara, ternyata rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena justru apa yang mereka rencanakan untuk membuat sesuatu yang sulit kepada Yusuf pada waktu itu, justru dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Keadaan yang sulit itu justru dipakai Tuhan menggenapi janjinya. Siapa percaya bahwa keadaan yang sulit engkau alami hari ini adalah cara Tuhan untuk menggenapi janjinya? Bisa bilang amin, angkat tangan, haleluya. Amin. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Keadaan sulit, saudaraku, kenapa kita bisa mengalami sukacita besar di dalam pergumulan kita? Karena kita percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tanamkan dalam kehidupanmu, saudara-saudaraku, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ada kalanya melewati jalan yang berliku memang. Ada
Ada kalanya kita harus menghadapi kesulitan yang besar, iya. Tapi yang pasti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hal yang terakhir saudara-saudara, bagaimana kita mengalami kesukaan besar di tengah-tengah persoalan? Karena kasih-Nya, Ia rela melakukan apa saja bagi kita. Kasih-Nya melakukan, kasih-Nya rela melakukan apa saja bagi saya dan saudara. Kasih Tuhan itu sekali lagi seringkali kita berpikir, oh kasih Tuhan itu seperti ini. Sebenarnya kasih Tuhan itu lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Betapa lebar, panjang, luas. Bahkan kasih Tuhan itu digambarkan lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Karena memang kasih Allah itu jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan. Kenapa kita bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, kesukaan di tengah-tengah persoalan kita? Karena Ia rela melakukan apa saja bagi saya dan saudara. Yesus tinggalkan sorga buat kita, bukan karena kita baik, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu melakukan apa saja untuk saya dan saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, saudara bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus untuk saya dan saudara, sesuatu yang sangat ajaib. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Banyak orang suka naik, saudara, dan tidak banyak orang yang suka turun. Tetapi Allah melakukan sesuatu yang sangat spektakuler. Di dalam ayat ini dikatakan Ia yang adalah Allah, ya, ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 apa katanya? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tidak ada orang yang mau turun, saudara-saudara. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya, sekali lagi di dalam ayat yang ke-8, dalam ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dan ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa saya dan saudara bisa mengalami kesukaan besar di tengah-tengah persoalan? Karena kasih-Nya, Ia rela melakukan apa saja bagi kita. Ingat, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang engkau bisa bayangkan. Kita berpikir kasih Tuhan itu memberkati kita, kasih Tuhan itu menolong kita, kasih Tuhan itu menyembuhkan kita. Tetapi sebenarnya kasih Tuhan itu jauh lebih luas, lebih lebar, lebih tinggi daripada apa yang engkau bisa bayangkan. Karena Dia mau melakukan apa saja bagi kita. Dia mengosongkan dirinya, Dia datang ke dalam dunia ini. Ketika kita merayakan Natal sepanjang bulan ini, saudara-saudara, biarlah kita mengingat bahwa karena kasih-Nya, Ia rela melakukan apa saja bagi kita. Sebabnya saudara-saudaraku, Natal mengingatkan kita, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Mari saya undang singer maju ke depan. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihi.
kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanmu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanmu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu, Natal adalah berita kesukaan besar, sekalipun di tengah persoalan. Haleluya. Kesukaan besar di tengah-tengah pergumulan, kesukaan besar di tengah-tengah kesulitan. Amin. Kenapa kita bisa bersuka cita di tengah-tengah persoalan? Karena ketika kita mengingat Natal, saudara-saudara, mengingat sebuah peristiwa tentang siapa Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Amin. Banyak peristiwa mujizat-mujizat yang terjadi di dalam peristiwa Natal. Peristiwa Natal mengingatkan kepada kita tentang siapa Tuhan kita. Baginya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Natal mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa rencananya tidak pernah gagal. Rencananya tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. 750 tahun Yesaya sudah bernubuat, Mika juga sudah bernubuat. Waktu yang sangat lama memang.
tetapi rencana Tuhan tetap terlaksana. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya selalu katakan, kalaupun Tuhan memanggil saya yakin anak-anak saya dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan. Orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Mungkin saya tidak bisa melihat, tetapi saya percaya bahwa janji Allah pasti digenapi bagi mereka. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Termasuk untuk pelayanan di tempat ini, saudara-saudara. Dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, Tuhan pasti genapi rencananya. Tempat ini akan memuliakan Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir tentang kasih Tuhan. Karena kasih-Nya Ia melakukan segala sesuatu, melakukan segalanya untuk saya dan saudara. Sebabnya jangan pernah ragu, jangan khawatir, percayalah Tuhan menolong kita. Kita kembali ke pujian ini. Saya rindu saudara, kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar sebuah kata-kata yang hanya keluar begitu saja, tetapi sebuah pengakuan kita tentang Tuhan kita yang ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Semua
sanggup lakukan. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Rencana-Mu pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam masa depan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar kami tetap mengalami kesukaan besar sekalipun dalam persoalan kami Tuhan, sekalipun di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup, kami mengalami kesukaan besar di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau akan membela kami, memberikan kemenangan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, Kau mengenal setiap umat-umat-Mu pada sore hari ini. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, kesulitan, pergumulan hidup yang Tuhan izinkan mereka lalui, membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan, membuat mereka semakin bergantung kepada Tuhan, bahkan semakin berharap kepada Tuhan. Menyadarkan kami bahwa pengetahuan kami sangat terbatas, menyadarkan kami bahwa kemampuan kami, segala sesuatunya kami terbatas. Kesadaran ini akan membuat kami akan bergantung kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Menghadapi jalan pintu yang tertutup, Engkau buka jalan bagi kami Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Setiap korban kami adalah taburan benih yang pasti bertumbuh. Ketika kami menabur, pasti kami akan menuai. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kasih setianya nyata bagiku, aku diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. pasti akan memberkati kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami memuji memuliakan Tuhan karena Engkau hidup berkuasa atas hidup kami. Setiap langkah yang kami langkahkan kami tahu ada di dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan sedang membawa kami di mana kami akan melihat penggenapan rencana Tuhan yang sempurna itu terjadi. Dalam pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, bahkan masa depan anak-anak kami. Kami sangat yakin rencanamu pasti digenapi Tuhan. Masa depan yang penuh keberkatan adalah bagian kami. Sepanjang minggu ini Tuhan hamba-Mu berdoa berkati setiap umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Berkati mereka, langkah mereka diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan yang seturut firman-Mu pasti akan berhasil Tuhan. Tutup bungkus kami dalam semua aktivitas kami keluar masuk dari rumah Tuhan, pagar perlindungan ada dalam hidup kami. Bahkan kalau ada kekasih-kekasih kami karena tugas dan pekerjaan harus keluar kota Tuhan, hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mara, bahaya, kecelakaan, masuk orang yang berbuat jahat kami tolak dalam nama Yesus. Pagar perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian kami Tuhan. Bahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka bertumbuh dengan sehat baik. Dalam pendidikan mereka Tuhan, mereka berhasil. Hikmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Yang mencari pekerjaan dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada sore hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, mempertemukan kami kembali dalam minggu depan di tempat ini. Sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Sesederhana apapun pelayanan kami, tetapi itu sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami akhiri persekutuan kami. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.